Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Overla Jawardi bersama dengan narasumber saya yaitu Hakim Afifi. Nah, langsung aja. Apa sih Puspitamas itu? Jadi Puspitamas itu sebuah toko yang membuat alat-alat tulis kantor, ATK gitu dan berbagai macam kertas. Oh, itu barang-barang yang dijual selain kayak yang disebut Mas Afifi tadi itu ada selain itu nggak? Eh, Kalau penjualan mungkin cuma itu, paling sama ada tambahan jasa potong sih. Nah, kemudian apa sih yang membuat Mas Afifi ini tertarik untuk membuka usaha ini? Mungkin eh, karena dulu dari orang tua basicnya udah penjualan dan percetakan gitu, jadi saya sebagai anaknya ya ikut membantu lah, ibaratnya mengembangkan perusahaan gitu di kan pusatnya di Kebumen, jadi kita coba bangun di Jogja dan alhamdulillahnya terus berkembang sampai sekarang gitu. Saya lihat di sini profilnya baru 2 tahun ya. Iya iya iya. 2 tahun. Ini kan udah era 4.0 ya, globalisasi. Nah, mesti ada dong aplikasi online yang digunakan di Ya. Puspita ini. Aplikasi online ya WhatsApp mungkin termasuk ya, aplikasi online. Terus Instagram tuh, terus kita juga ada gerai di Shopee gitu, ada paling tapi ramainya tuh di ini, di WhatsApp dan Instagramnya. Terus biasanya juga ada pengambilan juga sih dari Grab atau Gojek gitu yang ambil belanja-belanja gitu. Jadi biasanya pengantaran konsumen ada yang pakai Gojek dan Grab. Berarti Instagram terus Facebook, Twitter itu nggak ada ya? Apa belum? Instagram ada, kalau Facebook dan Twitter itu enggak. Kalau Twitter mungkin agak susah ya, karena basicnya Twitter kayaknya bukan untuk jualan, jadi mungkin lebih ke Facebook atau Instagram mungkin yang akan dikembangkan lagi. Oke. Terus selanjutnya dampak apa yang udah Mas Afifi rasakan setelah menggunakan jasa layanan digital? Ya penjualan jadi lebih ini ya, lebih bagus, terus jangkauan pasar lebih luas dan kemudahan berkomunikasi, terus ada beberapa benefit yang apa ya, jadi lebih mudah lah ibaratnya. Oh, selanjutnya semasa 2 tahun ini menjalani usaha itu mesti ada kan permasalahan gitu yang sering terjadi. Nah, itu menurut Mas Afifi sendiri masalah yang paling besar dihadapi itu masalah yang kayak gimana? Kayak masalah paling besar mungkin kita kayak ini mungkin kayak kan kita ada jasa potong, terus paling potong terus salah ukuran itu dari mungkin dari yang nulis ukuran atau dari tukang potongnya sendiri bisa, paling itu sih kalau yang paling yang paling besar. Selain itu ya mungkin nggak terlalu susah untuk di handle, kayak salah salah ukuran atau salah jumlahnya kurang gitu, jadi atau salah pengiriman kan itu yang bisa dihandle. Kalau potongan kan, kalau udah dipotong kan udah nggak bisa dihandle, paling harus diganti gitu. Berarti solusinya diganti apa motong lagi ya? Iya, motong lagi dan diganti. Terus kan ada beberapa karyawan ya di sini atau di Puspita itu, jika salah satu karyawan itu melakukan pelanggaran itu
ada nggak punishmentnya? Ya tentu ada, biasanya tuh tapi nggak selalu nggak langsung dihukum gitu, jadi ada beberapa tahapan. Jadi kayak kesan pertama ini diingatkan, kedua diingatkan, ketiga nanti baru ada punishmentnya gitu. Diingatkan pun tapi harus secara tegas gitu, kalau nggak tegas pasti nanti kedepannya akan mengulang-ulang gitu. Kalau memang bakal terulang terus berarti kan ada yang salah dari orangnya gitu. Jadi harus tegas dan kalau bisa ya apa namanya, harus jelas punishmentnya dan aturannya gitu. Oh, berarti kayak di SP ya? SP1, SP2 sampai SP berapa ya? SP3 keluar. Sudah keluar ya. Nah, sebaliknya dari punishment ini, buat karyawan yang rajin atau selalu tepat waktu datang itu dikasih reward nggak? Ada nggak Ya. timbal baliknya? Pasti ada ya, misal kayak ada tambahan gaji ataupun ada reward yang lain, misal kita kasih sesuatu yang dia butuhkan gitulah ibaratnya. Oh, iya. Terus mengenai kegiatan sosial di sekitar Puspita ini, nah yang dilakukan Mas Alifi ini apa kegiatan sosialnya? Kegiatan sosial maksudnya dalam lingkungan ini atau bisa keluar gitu? Untuk pertanyaan ini mungkin dalam lingkungan ini dulu. Dalam yang dekat-dekat dengan Puspita gitu. Dekat-dekat. Ya apa ya, paling Daerah Jogja lah, kita katakan daerah Jogja. kalau daerah Jogja ya, paling ya apa ya, kayak kita buat sumbangan gitu kemana, kita bikin apa ya namanya, kayak ini yang kayak bagi-bagi makanan atau iya. bagi-bagi ya, ibaratnya kita berbagilah ke orang lain, ke orang yang membutuhkan gitu. Kemudian selama menjalani usaha kan pasti nggak di atas terus ya, pasti pernah Iya. di fase buruk. Nah itu bagaimana Mas Alifi itu melakukan bangkit atau bagaimana caranya bangkit dan mengatasi masalah yang datang itu? Ya kita apa ya, pertama kita cari tahu kegagalan kita gitu. Kita tuh gagal di mana, nggak bisanya di mana, terus kita cari solusinya. Oh, gagalnya di sini, kita cari solusinya di sini, gimana cara ngatasinya. Terus setelah itu kita apa ya, tahu cara mengatasi dan solusinya gitu. Terus kita apa ya, sebenarnya harus berani mengambil langkah lagi ke depannya. Tuh harus apa ya, lebih kreatif, lebih berhati-hati lah dalam melangkah, dan jangan menyerah lah ibaratnya gitu. Baik, selama 2 tahun ini kreasi apa sih yang Mas Alifi berikan terhadap produk tersendiri? Kalau kreasi apa ya, karena kita penjualan barang jadi dan sebagai apa ya, mungkin kayak pemasok lah ibaratnya, kayak masuk. distributor gitu. Jadi kalau apa tadi namanya, kreasi itu mungkin nggak ada ya, nggak terlalu untuk di produknya itu kita nggak terlalu berkreasi lah ibaratnya, karena kita barang jadi dan cuma mendistribusikan lah. Ada beberapa yang distribusikan gitu, saya sebagai pemasok di percetakan. Oke, baik. Selanjutnya ini kan masa pandemi ya. Ya. Di masa pandemi ini apa sih dampak bagi usaha Mas Alifi tersendiri? Dampaknya pasti ya pendapatan turun, terus kenaikan harga yang lumayan cepat, dan naiknya tuh fantastis lah ibaratnya. Oh ya.
banyak. Jadi misal seminggu bisa naik 2 kali, terus sehari bisa 2 kali juga, nggak tentu gitu. Jadi ya kan ada kenaikan harga, pendapatan turun, terus ya apa ya, nggak kayak biasanya lah banyak, terus banyak ya harus banyak inilah apa ya, sabar aja gitu menghadapi situasi ini. Kan juga nggak kita doang yang kena, banyak yang kena juga gitu. Nah di masa pandemi ini kan Mas Vivi juga bisa mendapat keuntungan yang lebih kan ya. Nah dari situ ada nggak sih masalah yang datang pada saat keuntungan itu sedang naik, tetapi ada aja masalah yang datang? Kalau untuk itu mungkin ini ya apa, pencatatan keuangannya sih yang lumayan ribet, terus kan banyak, jadi untuk apa ya, membalancekan itu kadang nggak balance, jadi kadang permasalahannya di situ sih yang bikin bingung di pencatatan keuangannya itu. Oke, baik, yang terakhir ini saya ingin meminta saran dari Mas Vivi tersendiri untuk orang-orang yang akan memulai sebuah bisnis atau suatu bisnis. Ya, yang pertama di planning dulu mau bisnis apa, terus nanti jalannya mau bagaimana, dan apa ya, kalau gagal pun jangan terus menyerah, terus ibaratnya harus banyak berinovasi lah. Kalau kita tuh sekarang harus ini ya, memanfaatkan teknologi. Kan sekarang jualan sangat mudah dengan memanfaatkan teknologi itu, dan ibaratnya kita di era yang 4.0, yaitu kan kita banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan. Jadi sebisa mungkin manfaatkan teknologi itu, terus nggak apa-apa gagal, pasti ke depan ada jalan. Jadi dengan bisnis dengan teknologi ini yang sekarang begitu canggih, kita dimudahkan aksesnya, dan pasti di setiap kegagalan pasti ada jalan gitu. Baik, terima kasih Mas Afifi. Di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa jawaban yang telah Mas Afifi jawab. Dari perusahaan Pustita Mas ini menjual barang-barang seperti pulpen, kertas, perkakas lainnya. Nah, saya ingin memberi saran atau masukan kepada Mas Afifi sendiri tadi. Dari yang kreasi tersebut kan tadi belum terjalan ya. Nah, di situ saya akan memberikan memberi saran untuk memberi kreasi di perusahaan tersebut, bukan pada sebuah produknya, tapi pada sebuah perusahaan yang kita miliki, sehingga para konsumen itu bisa tertarik dengan apa yang kita jual, walaupun produknya itu aja atau sama-sama saja. Dan kemudian dari segi teknologi, mungkin saya dilihat dari informasi ini dari Instagram, lebihnya itu belum tanggap atau belum cepat atau belum masih kalah sama yang di media sosial lah, seperti WhatsApp itu kan lebih rame ya tadi ya. Tidak begitu aktif lah. Ya, tidak begitu aktif lah. Saya memberi saran di sini agar Instagramnya itu bisa diaktifkan lagi, digerakkan lagi, sehingga konsumen yang beda geografis itu bisa melihat Puspita ini sendiri dan akhirnya mampir untuk membeli produk-produk apa yang telah disajikan oleh Puspita sendiri. Baik, sekian dari saya, Alvar Lazawardi dan Mas Afifi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
all day.